Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Sejarah Islam. Mari kita mulai pembelajaran sejarah hari ini. Perjalanan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan nubuwah atau kenabian dan juga risalah atau kerasulan. 23 tahun beliau berdakwah dan dilakukan dengan 2 fase. Yang pertama fase Mekah hingga usia beliau 53 tahun, dan yang kedua fase Madinah hingga beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Kedua fase ini memiliki karakter sosial, ekonomi, serta budaya yang berbeda. Di Mekah, beliau menghadapi kaum yang berasal dari keluarga dan juga kerabatnya sendiri. Di Madinah, beliau menghadapi kaum dan kerabatnya sendiri, yaitu saat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fathul Mekah, dan beberapa perang kecil. Di Madinah, beliau menghadapi masyarakat yang beragam. Dakwah beliau juga bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, yaitu selama 3 tahun pertama kenabian. Dakwah terang-terangan yang dimulai di tahun keempat kenabian itu adalah fase yang kedua, dan dakwah di luar Mekah itu fase yang ketiga hingga beliau wafat. Nubuah dan risalah beliau ditandai dengan turunnya Al-Quran. Proses penempaan diri hingga menerima Al-Quran pun tidak sebentar. Ujlah Nabi itu berlangsung selama 3 tahun. Selama itu beliau merenungi dan juga mendalami kehidupan masyarakat Mekah yang sudah jauh melenceng dari nilai-nilai moral dan ideal. Di balik suasana sepi, beliau mencari kebenaran sejati, juga merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Dalam sebulan terakhir, beliau insentif berada di Gua Hiro di Gunung Jabal Nur yang berada 2 mil dari Mekah. Gua yang sejuk dengan panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. 1 hasta itu sama dengan 50 cm. Hingga ketika usia beliau genap 40 tahun, 6 bulan, 12 hari kalender Hijriah atau 39 tahun, 3 bulan, 20 hari kalender Masehi, di usia dengan kedewasaan sempurna inilah beliau menerima wahyu pertama. Sebelumnya, selama 6 bulan beliau mengalami pengantar jalan, yaitu ru'ya shodiqah atau ru'ya shodiqah, mimpi yang sejelas suasana pagi. Wahyu pertama ini beliau terima ketika benar-benar dia terjaga, ketika benar-benar Nabi itu dalam keadaan sadar. Berbeda pendapat para ulama tentang bulan diturunkannya wahyu pertama. Yang paling sahih, yang paling sahih yaitu bulan Ramadan. Sementara tanggal yang paling sahih adalah tanggal 21, bukan tanggal 17 Ramadan. Perhitungan modern secara ilmiah menunjukkan bahwa hari Senin, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, tanggal tepatnya adalah di tanggal 21 Ramadan yang bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Peristiwa turunnya ayat pertama sungguh dramatis, tentu saja karena pengalaman pertama bagi beliau, terutama karena suasana yang dihadapinya adalah hadirnya malaikat Jibril. Dengan gemetar pula beliau pulang kepada Siti Khadijah sambil mengingatkan ayat yang baru saja dia terima. Khadijah sangat mengerti apa yang harus dikerjakan. Setelah menyelimuti dan menghibur Nabi Muhammad, dia membawa Nabi ke rumah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza untuk meyakinkan apa yang sebenarnya terjadi. Diyakinkanlah bahwa sosok yang datang kepada beliau adalah Jibril, sosok yang juga mendatangi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Waraqah yang meninggal tak lama setelah itu juga menyampaikan bahwa akan ada perlawanan dari kaumnya.
Mereka akan mendatangi, mengganggu, bahkan mengusir beliau. Ayat-ayat pertama yang diturunkan hanya 5 ayat dari surah Al-A'la yang semuanya berjumlah 19 ayat. Sementara 14 ayat lainnya turun jauh setelah itu, yakni 3 tahun kemudian. Peristiwa turunnya Al-Quran dirasa luar biasa oleh beliau. Ada rasa takut yang sangat, namun di hati beliau juga ada rasa rindu yang kuat untuk menerimanya kembali. Terjadi masa vakum cukup lama tidak menerima wahyu. Dalam masa kosong ini beliau diterjang kegelisahan, seringkali pergi ke atas bukit, dan ada keinginan negatif yang dilawannya. Jibril beberapa kali datang dan meyakinkan kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebut masa vakum itu bahkan hingga 3 tahun. Namun pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa berlangsung 10 hari saja. Adanya masa vakum bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dalam diri beliau, sekaligus untuk menghadirkan rasa penasaran dan kerinduan. Selanjutnya, wahyu demi wahyu berangsur turun. Para ulama merinci bagaimana wahyu itu diturunkan. Pertama, ru'ya shadiqah, yang ini menjadi pembuka jalan untuk turunnya Al-Quran secara langsung. Yang kedua, sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau. Yang ketiga, turunnya Jibril dengan menjelma diri sebagai seorang laki-laki. Yang keempat, suara gemericik lonceng yang diikuti oleh bisikan ayat-ayat yang diturunkan. Dan cara yang keempat ini adalah cara yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah. Kelima, Jibril memperlihatkan wujud aslinya. Ini ada dalam surah An-Najm ayat 13-14. Ketika wahyu diturunkan, beliau sering komat kamit karena takut ketinggalan dan lupa. Untuk itu Allah menegurnya untuk tidak menggerakkan bibirnya sebelum ayat itu turun sempurna. Ada dalam surah Al-Qiyamah ayat 16. Allah juga menjanjikan beliau hafal dan tidak lupa ayat yang diturunkan. Surah Al-A'la ayat 6. Sejak wahyu pertama itu turun, dakwah mulai dijalankan. Selama 3 tahun pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, karena kondisi sosial, budaya, dan politik yang tidak memungkinkan untuk berdakwah secara langsung revolusioner. Beliau menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat. Sayyidatuna Khadijah, orang yang paling dekat, adalah sosok yang pertama yang beliau dakwahkan. Dilanjutkan oleh bekas budaknya Zaid bin Harithah, lalu Ali bin Abi Thalib, dan sahabat terdekatnya Abdullah bin Abi Quhafah atau Abu Bakar. Abu Bakar, sosok yang berhati mulia dengan pergaulan luas. Lewat ajakan beliau, beberapa sahabat utama masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Jubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, juga Talhah bin Ubaidillah. As-sabiqunal awwalun, demikianlah mereka yang pertama masuk Islam disebut. Ahli sejarah Ibnu Hisyam memperkirakan ada 40 orang as-sabiqunal awwalun. Selain mereka yang disebutkan di atas, ada nama-nama seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidillah ibnu Az-Jahrah, Abu Salamah Al-Arqam ibnu Abi Arqam, Utsman bin Maz'un dengan 2 saudaranya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidillah ibnu Al-Haris ibnu Abdul Muttalib, Sa'id bin Zaid, dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab, adik Umar bin Khattab, Khubbah bin A'rab, Abdullah bin Mas'ud, dan juga yang lainnya.
Mereka terus bertambah dan bertambah hingga meluas. Sementara surat-surat Al-Quran yang juga berangsur turun, surat-surat yang bercirikan pendek, berkofiyah atau ujung ayatnya seragam, bercerita tentang kiamat dan akhirat, surga dan juga neraka. Selanjutnya, kewajiban pertama umat Islam adalah sholat. Tentu saja berbeda dengan kewajiban pasca Isra dan Mi'raj yang mewajibkan 5 waktu. Kewajiban kala itu adalah sholat sebelum fajar dan sholat sebelum matahari terbenam. Riwayat lain menyampaikan bahwa di awal-awal turunnya wahyu, Jibril turun mengajarkan cara berwudu. Riwayat-riwayat lain berkisah tentang bagaimana para sahabat melaksanakan sholat pada waktunya di atas bukit Mekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi sendiri bersama Ali radhiyallahu anhu pernah sholat di dekat Abu Thalib. Ketika beliau ditegur dan menjawab dengan sopan, Abu Thalib menganjurkan agar beliau memegang teguh keyakinannya. Inilah sejarah singkat tentang awalnya Nabi Muhammad mendapatkan risalah hingga perjalanan beliau berdakwah sirriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.